Di dalam episode yang lalu, kita sudah belajar 3 hal yang penting. Yang pertama adalah, jadilah sahabat yang sejati. Artinya kalau kita jadi sahabat, ya harus kenal orang yang kita mau membuat transaksi penjualan, dan kita tahu masalahnya. Ya. Karena sebagai sahabat, kita tidak ingin memberikan produk yang jelek. Kita nggak ingin membuat sahabat kita kecewa. Itu penting sekali. Khususnya karena kita tinggal di wilayah, di lingkungan yang low trust society. Trust itu rendah sekali. Dan seorang sahabat itu mempunyai trust. Dan yang kedua adalah tularkan keyakinan. Karena yang kita jual adalah sahabat kepada seorang sahabat. Jadi jangan jual produk yang abal-abal, KW4 atau KW3, KW2, even KW1, jangan. Tapi berikan yang paling baik, yang terbaik. Jadi saya belajar, serius saya belajar. Saya nggak mau jual produk yang abal-abal. Saya selalu tanya, bahkan sampai hari ini, ke bagian desain, bagian perencanaan produk, saya selalu minta produk yang terbaik. Supaya apa? Supaya saya bisa menciptakan yang terbaik kepada setiap orang yang saya temui. Sehingga tidak heran kalau pada hari ini ada begitu banyak orang yang percaya sama saya. Jadi keyakinan yang kita miliki terhadap produk yang kita jual itu menular, contagious. Dan pastikan itu juga Anda miliki. Kalau Anda ingin menjual dengan mudah, pastikan produk yang Anda jual itu Anda mengerti jelas produknya apa. Bahkan setiap resiko yang ada dalam produk itu kita pun tahu. Dan kita yakini itu aman dan memang baik. Sehingga Anda tidak merasa bersalah setelah Anda menjual. Bahkan Anda merasa senang, Anda merasa menang. Dan yang ketiga adalah win-win condition. Apa artinya win-win condition? Artinya sebagai penjual Anda merasa menang, pembelinya pun juga menang. Sebagai penjual Anda senang, pembelinya pun juga merasa senang. Dan ini akan menjadi namanya word of mouth promotion. Dari mulut ke mulut, orang akan terus mengatakan, kalau mau beli produk yang baik, cari Andreas Nawawi. Kalau mau beli properti yang baik, cari Andreas Nawawi. Kalau mau beli produk yang dapat dipercaya, cari Andreas Nawawi. Dan ini kelihatannya sepele. Padahal ini kunci utama untuk kita bisa menjual dengan mudah. Nah, sebagai lanjutannya, kalau kondisi win-win condition itu harus diciptakan, maka kita harus tahu kondisi pada hari ini itu apa, secara lebih detail lagi. Tadi kita tahu yang pertama, kondisi pada hari ini adalah low trust society. Kita berada di lingkungan, di kawasan, di kelompok, atau di bangsa, di negara, di benua, yang tingkat kepercayaannya itu rendah. Tapi ada satu hal lagi yang lain yang kita pelajari sekarang, yaitu zaman apa kita sedang hidup pada hari ini. Jadi rupanya ada 3 zaman yang sudah dilalui. Zaman yang pertama itu adalah zaman di mana pada waktu itu asal orang punya produk, ya, di tahun 1930-an, di sekitar 100 tahunan yang lalu di Amerika, Henry Ford bikin mobil apa saja, warnanya semaunya dia deh, pasti laku. Kenapa? Karena cuma satu di dunia, nggak ada lagi. Sehingga Henry Ford waktu itu dikenal sebagai pembuat mobil yang pertama, dan mobil yang pertama itu namanya Ford Model T, dan warnanya hitam. Jadi kalau ada orang tanya, ada nggak yang warna lain? Dia bilang semua warna ada, tapi hitam, dia bilang gitu. Artinya apa? Dia nggak mau peduli itu. Warna lain dia nggak mau peduli, dia hanya peduli satu warna, hitam. Dan hebatnya apa? Laku, orang tetap beli. Kenapa? Karena pada waktu itu, zaman pada waktu itu adalah zaman namanya produk, orientasinya pada produk. Kalau kita punya produk, kita jual gampang sekali, gampang. Tidak ada saingan. Tapi apakah masa itu masih terus ada sampai hari ini? Enggak. Yang bikin mobil sudah banyak sekali. Yang harga mahal, harga sedang, harga murah, banyak. Mobil murah pun banyak. Rumah, properti, harga mahal, harga sedang, harga murah, banyak. Apa saja, kacamata, baju, sepatu, semua produk, banyak. Persaingannya begitu ketat. Sehingga masuk era yang kedua, atau zaman yang kedua, atau orientasi yang kedua. Di mana pada yang kedua itu adalah orang yang mengerti kebutuhan pasar. Yang ngerti kebutuhan pasar, mereka akan menguasai penjualan. Saya masih ingat ketika Jepang pertama kali memasarkan mobilnya, di sekitar tahun berapa, 1960-an, ketika dia mulai pasarkan ke Asia, ke Amerika, ke Eropa, kemudian ke Afrika, juga ke Indonesia. Jepang belajar betul secara serius.
Apa yang dibutuhkan oleh pasar Indonesia? Pada waktu itu jalanan di Indonesia masih kecil-kecil, masih banyak yang rusak, sehingga dia bikin mobil yang kecil, yang hemat, dan yang kuat. Dan rupanya apa yang dilakukan oleh Jepang itu betul-betul menghasilkan terobosan penjualan di banyak tempat, termasuk di Indonesia. Padahal Indonesia pada waktu itu dikuasai oleh mobil-mobil dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, mobil-mobil yang besar, yang hambur bensin, setir kiri. Saya masih ingat sekali zaman dulu, karena ayah saya kalau punya mobil besar yang dari Eropa, dengan mudah dikalahkan oleh Jepang. Kenapa? Karena Jepang mengerti pasar, menguasai jelas kebutuhan orang-orang Indonesia itu apa, kebutuhan orang-orang di India itu apa, kebutuhan orang-orang di Afrika itu apa, dia ngerti secara jelas. Tapi apakah Jepang tidak bisa beli atau tidak bisa membuat mobil yang besar? Bisa. Hari ini dia bisa bikin mobil yang setara, sekualitas mobil Eropa, mobil Amerika? Bisa. Tapi pada waktu itu, tidak. Dia menawarkan, dia menjual produk yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, saudara, saya tanya, pada hari ini apakah era itu, zaman itu, masa itu, orientasi itu masih ada? Masih. Tapi kalaupun kita menguasai, belum tentu menjual itu mudah. Mengapa? Karena semua orang juga sudah tahu. Oh, ada 1 juta penjual di Indonesia, menjual produk yang sama dengan yang Anda mau jual. Dan semuanya tahu apa yang diharapkan oleh orang Indonesia secara umum, apa yang diharapkan oleh setiap keluarga di Indonesia secara umum, sudah tahu semuanya. Tapi perhatikan, menjual tetap tidak menjadi mudah. Nah, kalau saja kita bisa melangkah lebih lanjut ke era yang selanjutnya, masa orientasi yang pada hari ini sedang terjadi di mana-mana, maka saya yakin menjual akan jadi mudah. Nah, pada hari ini yang betul-betul menjadi kebutuhan atau masanya, atau orientasinya, atau zamannya lah kalau kita bisa katakan, atau yang menjadi hal yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Simpel ya, kepuasan pelanggan. Tapi memang ini yang menurut saya yang harusnya kita capai. Steve Jobs, almarhum Steve Jobs, dia mengatakan, pada akhirnya yang kita jual itu cuma 2. Pada akhirnya yang kita jual itu cuma 1, namanya company image, citra perusahaan. Steve Jobs mengatakan, yang kita jual itu cuma 1, company image. Jadi kalau kita bisa membuat image tentang perusahaan kita baik, orang percaya dengan produk yang kita tawarkan. Makanya tidak heran kan, produknya Steve Jobs itu begitu menguasai dunia. Nah, kalau kita bicara mengenai company image, Steve Jobs lebih lanjut mengatakan terdiri dari 2 hal. 2 hal itu apa? Yang pertama itu namanya employee behavior, perilaku daripada karyawan. Tapi yang paling penting dari perilaku karyawan apa? Customer satisfaction. Nah, itu yang dikejar oleh Steve Jobs. Dia betul-betul melatih setiap karyawannya untuk bisa punya behave yang baik, perilaku yang baik, perilaku yang menarik. Sehingga saudara kalau pergi ke toko-tokonya mereka, saudara akan temukan pribadi-pribadi yang ramah, orang-orang yang sangat friendly dan helpful sebagai sahabat. Jadi nggak salah kan apa yang saya ajarkan, yang tadi saya katakan jadilah sahabat. Mereka begitu friendly. Sudah minta tolong apa saja mereka akan bantu. Tapi itulah yang dibutuhkan orang pada hari ini. Setiap orang pada hari ini membutuhkan untuk dimanusiakan kembali. Nggak ada manusia yang senang direndahkan. Jadi untuk menjadi seorang sahabat itu merupakan kebutuhan yang mutlak. Tapi ingat baik-baik, yang dijual pada akhirnya itu adalah citra perusahaan. Dan Steve Jobs katakan citra perusahaan bukan hanya employee behavior, tapi satu lagi yang paling penting adalah customer satisfaction. Makanya hari ini, customer satisfaction itu betul-betul menjadi kekuatan yang hebat. Saudara mau percaya silahkan, mau nggak percaya juga nggak apa-apa. Buat saya nggak ada ruginya. Tapi kalau Anda ingin betul-betul belajar menjual mudah cara Andreas Nawawi, pastikan Anda mengerti bagaimana caranya membuat customer Anda puas dengan produk yang Anda jual. Dan hal ini mudah atau sulit? Menurut saya tidak sulit, karena ini bisa kita pelajari. Kita bisa mempelajari ini semuanya. Seperti yang tadi saya katakan, pastikan produk yang kita jual itu bukan produk yang abal-abal. Itu sudah merupakan langkah yang hebat.